Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul 44 TH Period Survival Class. Melanjutkan di episode 17 dan 18 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di episode 19 dan 20 ya. Sebelumnya, si Sung Jae berterima kasih pada Sujin soal menyelamatkannya dari monster buku bahasa Korea. Kalau lupa, balik lagi ke episode 1-nya. Linknya ada di deskripsi. Ketika Sung Jae pergi, Sujin teringat tuduhannya pada Hyunju. Dengan berat hati, Sujin meminta maaf ke Hyunju karena berbicara keterlaluan, menuduhnya yang tidak-tidak. Mendengar permintaan maaf dari Sujin, si Hyunju tak menyangka jika Sujin bisa meminta maaf pada lelaki. Soalnya si Sujin pantang minta maaf ya guys, cewek egois. Si Hyunju bilang, karena kau sudah meminta maaf, jadi lupakan saja. Dan Sujin juga meminta permintaan maafnya disampaikan ke Suk-oh juga. Lalu datang Suk-oh bertanya pada Hyunju, apa Sujin bicara kasar lagi? Tidak, bukan apa-apa, kata Hyunju. Lanjut perjalanan tim B sebelum mereka menghilang. Tim B pun berangkat untuk penjelajahan ke-7. Tim B sangat mengedepankan keselamatan karena ada Jungwoo. Mereka lebih waspada daripada tim yang lain. Jungwoo juga membuat rangkuman peraturan sekolah yang mudah dilanggar, lalu dibagikan ke anggota timnya untuk dihafal. Dia menekankan kembali ke kelas tanpa ragu jika ada hal yang aneh. Baginya, waktu penjelajahan yang lama tidak masalah. Meski lambat, pasti ada perkembangannya, dan pasti menemukan kelas lain, dan kembali dengan selamat. Mereka juga berusaha untuk menemukan Yerin. Waktu istirahat pun tersisa 40 menit. Tiba-tiba mereka menemukan tangga yang berubah mengembung. Saat didekati, hawanya panas. Jungwoo memprediksi bahwa tangga ini adalah salah satu hal berbahaya. Dia pun menandai tangga tersebut sebagai fenomena aneh dan berbahaya. Jangan didekati, keselamatan memang harus ditekankan, tapi tidak boleh kelewatan. Prosedur keamanan Jungwoo tidak salah kalau di dunia nyata, tapi di dalam black hole, terlalu mengutamakan keselamatan itu sama seperti cara bertahan hidup yang hanya fokus pada satu pohon, bukan seisi hutan. Si Jungwoo terus melarang-larang anggotanya agar jangan ke sana, jangan ke sini, coret sana, coret sini. Pada akhirnya, dia seperti mengurung dirinya di dalam kurungan besi tanpa bisa kemana-mana. Tentu saja, musibah akan datang meski kita berusaha mengurung diri. Dari arah belakang, mereka ada monster lengan raksasa yang sedang menuju ke arah mereka, yang ditandai dengan buku binder yang mengembung. Menyadari itu, Jungwoo memberi tanda ke anggota yang lain agar diam, dan menunjuk ke atas. Mereka bertiga pun kaget, dan tak bisa apa-apa, selain berdiam diri tidak menimbulkan suara. Karena seperti yang kita ketahui, monster ini akan mengejar suara, dan jika berisik, orang tersebut akan digepuk jadi gambar. Si Jungwoo memikirkan cara untuk menghindarinya dari si monster. Masalahnya, monster itu berada di depan jalan pulang. Jadi terpaksa mereka harus melewati lorong di bawah si monster itu. Mereka punya pilihan melempar barang ke arah lain atau mengendap-endap satu persatu. Saat memikirkan hal itu, tadi duga dari arah belakang mereka ada bola yang terlempar. Bola itu memiliki wajah layaknya manusia. Ada mata, mulut, dan tentu saja hidup. Mata si bola itu melihat ke arah barudak Jungwoo dan langsung berteriak, "Bolaku!" dengan sangat keras. Semua orang kaget dan panik karena kejadian ini bertentangan sekali dengan monster lengan tembok spiral. Dan tiba-tiba langsung saja si monster lengan mengeluarkan kertas binder dan mengejar mereka semua. Mereka pun berlari ke arah si bola. Waktu jam istirahat pun tersisa 30 menit lagi. Lanjut episode 20. Dari arah depan, mereka melihat ada pintu terbuka. Mereka pun semakin dekat dengan pintu tersebut. Pertama Taehyung yang berhasil masuk, lalu disusul dengan Sujin dan Nari. Taehyung bersiap untuk menutup pintu itu. Terakhir ada Jungwoo yang hampir sampai. Situasinya sangat tegang. Kalau nggak percaya, baca aja langsung komiknya. Ketika Jungwoo melewati si bola, tampak wajah si bola sedang menangis. Pada akhirnya, Jungwoo pun berhasil masuk ke dalam ruangan itu. Pintu pun berhasil ditutup, dan si monster lengan pun tidak bisa masuk ke dalam pintu itu. Terdengar suara benturan yang sangat keras sekali, dan keluar asap dari pintu itu. Beberapa saat kemudian, Jungwoo mengira suara si monster lengan semakin menjauh. BTW, mereka nggak boleh tenang ya, apalagi di dalam lebih berbahaya dan menyeramkan kelihatannya. Tanpa di dalam adalah ruangan olahraga guys, yang banyak sekali matras alas untuk lompat tinggi. Si Nari mengingat kata-kata Doyun, yang saat si Doyun melihat anak-anak kelas 1-1 telah menjadi gambar. Nari teringat sama temannya yang di kelas itu. Jadi monster itu yang membuat temannya Nari jadi gambar. Si Taehyung lengannya makin bengkak karena menutup pintu terlalu keras. Si Sujin kakinya keseleo karena lari tadi. Ada 2 orang yang terluka, dan kondisi Nari juga sedang tidak baik-baik saja. Si Jungwoo mencoba membuka pintu itu, akan tetapi pintu itu tidak bisa dibuka. Si Taehyung pun menendang pintu itu, akan tetapi pintu itu tidak terjadi apa-apa. Ternyata, dari balik pintu itu,
sudah menjadi gambar gara-gara si monster lengan, termasuk bolanya juga. Sehingga pintu itu seakan-akan menjadi tembok. Jengwo berpikir, jika pintu ini tidak bisa dibuka, jadi mereka harus mencari pintu lain. Jengwo pun terpaksa harus mencari jalan ke sana yang banyak matrasnya, dan tentu saja matras yang mencurigakan. Terlihat si Jengwo banyak pikiran, jika memungkinkan menemukan pintu lain, mereka akan menemukan tempat baru. Hal itu menyebabkan masalah baru. Belum lagi waktu istirahat yang semakin mepet, apakah mereka akan bisa menemukan kelas lain atau kembali ke kelas dengan cepat. Saat memikirkan hal itu, Taehyung menegur Jengwo yang sedang banyak pikiran itu. Wajah Jengwo terlihat pucat. Taehyung menenangkan pikiran Jengwo dengan harus berpikir positif. Si Taehyung bilang, jika mereka menemukan monster bola lagi, kita hanya harus melawannya saja kan? Sama seperti monster lengan. Teringat dengan monster bola, si Jongwoo jadi berpikir bahwa tidak semua monster berbahaya. Karena seperti yang kita ketahui, saat didekati tadi, si monster bola nggak nyerang cuy, hanya bersuara doang. Tapi si Jongwoo memikirkan tentang arti dari air mata dari si monster bola tadi. Maksudnya apa coba? Jongwoo pun mengajak yang lain untuk mencari pintu keluar yang lain dulu. Mereka pun berjalan dan tak terasa waktu istirahat hanya tersisa 20 menitan lagi. Lalu mereka menemukan manekin badan orang tanpa kepala di box peralatan olahraga di ruangan ini. Mereka gak ngerti ini perbuatan si monster bola atau ada monster lain di dalam aula ini. Melihat ini, si Taehyung muntah-muntah cuy. Tadi duga, dari atas ada seseorang yang meniup peluit dengan sangat keras. Yang membuat 4 anak ini menjadi ketakutan. Ketika menyorotkan senter HP ke atas, terlihat sosok seperti manusia berpakaian baju olahraga guru, sedang nangkring di atas matras itu, sambil meniup peluit. Dengan mata yang melotot dan senyum yang lebar, monster itu mengambil kepala manusia yang masih ada rambutnya, dan menjatuhkannya di depan anak-anak ini. Saat sampai di bawah, si kepala bilang, "Selamatkan aku," sambil perlahan berubah bentuk menjadi bola, dan rambutnya pun perlahan rontok. Ketika sudah menjadi bola seutuhnya, kepala bola ini hanya memperlihatkan mata, mulut, hidung, dan beberapa helai rambut, dan berteriak, "Bolaku!" Dan waktu pun tersisa 15 menit lagi. Lalu episode pun sudah selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nina di Film. Bye-bye!